Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dengan memuji Tuhan. Doa saya kita penuh dengan sukacita pada pagi hari ini. Ya, karena kita ada di dalam upacara pemberkatan nikah. Dan karena itu, mari kita sama-sama akan mendengar nasihat pernikahan bagi Dani dan Remika. Dan izinkan juga firman Tuhan ini menasihati kita. Karena saya percaya firman Tuhan akan merubah dan akan memberikan kepada kita kemampuan untuk melihat kehidupan ini dengan cara yang berbeda. Nasihat pernikahan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang ke-5. Saya akan membaca dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Hai istri,
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama dengan Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaknya menghormati suaminya. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur meskipun dalam situasi COVID dengan berbagai macam pembatasan, dengan berbagai macam penundaan, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Kita bersyukur untuk momen ini. Kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya mengingat tahun 2020 ada beberapa teman-teman juga merencanakan pernikahan tapi tertunda dari 1 bulan, bulan berikutnya karena semua serba tidak pasti. Tapi pada hari ini adalah saat yang pasti bagi Dani dan Remika dan bagi seluruh keluarga besar. Oleh karena itu, setelah rangkaian daripada bimbingan pranikah yang diikuti oleh kalian berdua, jadi di dalam jemaat atau gereja Morning Star, kami selalu melakukan yang namanya bimbingan pranikah. Setiap laki-laki dan perempuan yang akan memasuki pernikahan, kita melakukan bimbingan pranikah, di mana kita mempersiapkan setiap orang. Karena kita tahu tidak ada satu orang pun yang siap untuk masuk dalam pernikahan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan dan oleh firman-Nya, kita melangkah dengan iman untuk masuk di dalam pernikahan. Rangkaian demi rangkaian pelajaran telah kita belajar bersama-sama, ya. Dan oleh karena itu pada hari ini saya hanya mau menyampaikan pesan singkat bagi kalian berdua. As you enter your new family, keluarga baru, ada banyak hal yang belum kalian tahu. Tetapi saya mau mengingatkan seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima tadi. Ada 3 hal yang saya mau untuk Dani dan Remika dan bagi kita semua yang ada di tempat ini, untuk mengerti dan untuk memastikan apa yang perlu ada di dalam pernikahan itu. Pertama yang saya akan bagikan adalah hati, inti atau pusat daripada pernikahan ini. Kalau kita baca ayatnya tadi, ya, dimulai dengan nasihat kepada istri, saya hitung-hitung itu 3 ayat. Sesudah itu kepada suami 6 ayat, 2 kali lipatnya. Dan sesudah itu penutupnya untuk berdua, suami dan istri. Ayat 33, suami dan istri dimention di sana. Tapi ada satu benang merah, ada satu pusat yang perlu dimengerti oleh kita semua as we build our marriage. Saya menikah 20 tahun ini. Dan saya masih sedang belajar di dalam pernikahan ini. Dan oleh karena itu, ketika komitmen ini dilakukan pada hari ini, kita menyadari bahwa tidak ada tempat lain,
tidak ada dasar lain, tidak ada cara lain, atau tidak ada pusat lain daripada pernikahan ini selain daripada Tuhan. Pastikan pusat pernikahan ini adalah Tuhan. Dasarnya Tuhan, bagaimana membangunnya, ikuti kebenaran firman Tuhan, karena itu pasti akan menyelamatkan kita. Konfliknya, pasti banyak. Karena itu beri maaf, itu yang paling baik. Waduh, begini ternyata kamu ya. Oh, ini aslinya. Wah, puji Tuhan. Berikan kesempatan kepada suami atau istri kita berubah. Karena begitulah yang Tuhan perlakukan kepada kita. Dia memberikan yang terbaik. Bahkan minggu-minggu ini mengingatkan kita dari Jumat Agung Paskah, mengingatkan kita bahwa Tuhan kita adalah pemberi yang luar biasa. Dan dia tidak memberi yang the second best, dia memberikan the first best. Demikian juga terhadap istri atau suami kita. Give your best. 3 hal ini. Pusat, dasar, dan caranya adalah ikuti cara Yesus. Perjalanannya adalah perjalanan menemukan misteri daripada kalian berdua. Dan pastikan attitude, sikapnya adalah memberi. Saya berdoa bagi kita semua di sini. Zaman ini membuat kita begitu mudah ya. Beralih kepada hal-hal yang ada di dunia ini. Pernikahan begitu gencar dihancurkan oleh iblis. Perceraian menjadi kata yang begitu akrab dengan kita. Bahkan tingkat perceraian begitu tinggi pada waktu-waktu ini. Mengapa? Karena iblis menargetkan orang laki-laki dan perempuan untuk mereka tidak ada dalam keluarga, mereka dipisahkan. Dan itu menghancurkan generasi yang akan datang. Tidak hanya berhenti pada kalian berdua, tapi ketika kalian berdua membangun ini dengan benar, berjalan di jalan yang benar, kalian akan melihat masa depan, bahkan anak-anak dan cucu-cucu yang nanti akan dipercayakan oleh Tuhan bagi kalian berdua. What an excited journey yang akan kalian berdua masuki. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih bahwa ibadah ini adalah deklarasi kami bahwa Engkaulah yang menjadi pusat daripada semuanya. Bahkan secara khusus menjadi pusat daripada pernikahan Dani dan Remika. Karena itu aku berdoa Tuhan, ketika mereka memulai rumah tangga ini, mereka menemukan iman. Mereka akan menjalani dengan iman. Ketika firman-Mu diberitakan, itu mendatangkan iman, mendatangkan pengharapan untuk masuk dan untuk menjalani kehidupan pernikahan ini. Terima kasih Bapak, aku juga berdoa Tuhan. Mungkin ada pernikahan yang mulai hambar, yang mulai tawar. Suami yang mungkin tidak lagi begitu mengasihi istrinya. Istri yang tidak lagi respect kepada suaminya. Tuhan, aku berdoa pada hari ini, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menikmati perjalanan di dalam pernikahan kami. Bahkan berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.